Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam kahuripan TV. Sahabat, saat ini saya sedang berada di sebuah hutan jati ya, hutan jati, dan tidak jauh dari sini, tidak jauh dari jalan, sekitar 100 meter, sekitar 100 meter dari jalan. Itu terdapat sebuah prasasti, di mana prasasti tersebut ditulis pada era kerajaan Airlangga. Jadi berdasarkan keterangan dari warga yang sempat kita wawancarai tadi, namun tidak berhasil kita on cam. Jadi ini merupakan prasasti di mana prasasti ini adalah peninggalan dari era kerajaan Airlangga. Karena waktu dulu, zaman dulu itu warga sini pernah membantu Raja Airlangga. Jadi ketika dulu Raja Airlangga itu membangunkan prasasti ini karena berkat jasa dari warga yang berada di desa ini. Nah, seperti apa sahabat, kita akan melihat lebih detail prasasti tersebut karena prasastinya ini berupa sebuah batu ya, batu yang kuncupnya atas itu seperti wajik. Nah, seperti apa detailnya, kita akan lanjut menelusuri tempat atau prasasti ini. Nah, itu teman-teman saya sudah berada di sana, sahabat, sudah berada di sana menelusuri tempat prasasti ini, sahabat. Kita akan lihat ya lebih detail lagi. Betul ya, ini jenis-jenis prasasti catur muka. Catur muka itu ini dari sebelah samping ini juga ada tulisan-tulisan, tapi masih jelas, masih ada. Cuma yang di sebelah bagian belakang ini sudah keropos karena usianya sudah ratusan tahun, ribuan tahun sudah. Pokoknya ini prasasti zaman kuno seperti itu. Bunyinya yo rata-rata ini dikeluarkan Raja Airlangga, kerajaan Kahuripan. Jadi pada waktu Raja Airlangga itu ya istananya diserang sama raja perempuan yang di Candi Jedong. Yang di Candi Jedong itu kan istananya dulu di situ ya dibakar, terus melarikan diri. Raja Airlangga melarikan diri di daerah Patakan, Lamongan. Termasuk ini juga dekat dengan Candi Patakan. Itu dibantu masyarakat setempat itu menang lagi, diangkat lagi menjadi raja. Makanya daerah sini banyak sekali prasasti, terutama di Lamongan, karena rata-rata penduduknya itu pendukung Raja Airlangga, membantu kemenangan Raja Airlangga, terus diberi tanah berdikan. Jadi kalau kita angan-angan ya, biasanya prasasti ini di dekat-dekat dengan keramaian, entah itu pasar, entah itu balai desa, supaya orang bisa membaca seperti itu. Jadi kalau kita andi-andi di sekitar sini dulu mungkin ini yo kayak balai desa zaman biyen, zaman dulu. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Soalnya saya juga pernah membaca sih, tapi dikit-dikit. Pasti tidak ada sebuah tulisan yang tandas jelas seperti prasasti Pahatan di era sekarang. Mungkin pada masa itu peralatan yang dipakai untuk mengukir atau bikin tulisan di atas prasasti ini kurang begitu memadai atau kurang begitu canggih ya. Nah, kita amati dulu. Kalau kita dari dekat, ini ada semacam tulisan. Biasanya untuk prasasti-prasasti pada era zaman itu memakai huruf Palawa dengan menggunakan bahasa Sangsekerta, kurang lebih seperti itu. Namun tulisan yang ada di sini itu memang kurang begitu jelas. Bisa dibaca dengan alat pembesar kaca atau semacam mikroskop atau lensa. Nah, ini banyak nih tulisannya dari atas sampai ke bawah. Mungkin yang dimaksud atau makna tujuan prasasti pada masa itu, misalkan begini, kalau di kantor-kantor orang penting, di kantor Pemkab atau di kantor kepresidenan, katakanlah seperti itu ya, itu biasanya kan ada tulisan-tulisan yang apa itu semacam
propaganda atau gimana itu ya. Mungkin maaf kalau saya salah mengambil kosakata. Kurang lebih seperti itu. Jadi prasasti ini menandakan kalau di seputaran ini ada kekuasaan yang sedang berkuasa. Mungkin seperti itu. Namun di era zaman itu, nah di atas prasasti ini ada semacam ketentuan dilarang merusak, mengambil, dan lain sebagainya. Anda bisa screenshot tulisan ini. Nah, mengenai prasasti yang saya hampiri di saat saya perjalanan menuju ke makam mama atau ibunda atau maminya atau emboknya Patih Gajah Mada yang ada di Gunung Ratu. Sejenak kita sepintas saja, dan setelah ini kita lanjut ke Gunung Ratu.